Halo semuanya, kenalin namaku Diana dari jurusan Manajemen Pengaturan Perjalanan angkatan 2020. Sekarang saya semester 2, baru aja masuk semester 2. Oke, salam kenal ya Diana. Salam kenal semuanya. Oke, langsung aja pertanyaan dari Mimin yang pertama. Kamu tahu STPN HI Bandung dari mana? Aku tuh tahu STPN HI Bandung tuh dari teman-teman dan juga orang tua. Karena STPN HI itu lokasinya dekat sama kantor papa saya dan di sana juga banyak alumni-alumni yang kenal sama saya. Di situ tuh jadi tahu tuh kampus terbaik juga kan. Tuh Kalau dari Instagram juga. dari Kenapa? Instagram ya. Oke. Kalau apel merah, tahu STPN HI Bandung dari mana? Saya tahu STP Bandung dari emang saya orang Bandung, jadi saya tahu juga itu sekolah pariwisata yang tercukup. Nah, terus tahu dari sekolah, guru-guru, teman-teman, dari orang tua juga. Asli Bandung ya berarti ya. Iya, betul, asli Bandung. Kalau Diana asli mana nih? Sama Kak, asli Bandung juga. Orang Bandung. Oke. Iya. Alasan kenapa pengen masuk STP Bandung? Diana dulu nih Kak. Ya, Diana dulu. Kalau alasan pertama tuh karena pertama sekolah tinggi pariwisata Bandung itu kan negeri ya Kak. Terus di bawah Kementerian Pariwisata. Itu tuh pasti udah jelas juga gitu, kayak dari prospek kerjanya, kuliahnya kayak gimana. Terus udah gitu kayak STPNH itu biayanya murah banget karena disubsidi sama pemerintah. Itu sih Kak yang paling utama, dan keren sih seragamnya. Oke. Kalau saya, alasan saya masuk STP, satu, karena STP Bandung itu sekolah yang terkenal. Terus dia juga punya lulusannya terjamin gitu, nggak ngambang, jadi gampang mau kemana-mana gitu. Emang karena udah terjamin juga. Untuk pertanyaan selanjutnya untuk Diana dan apel merah, kenapa sih kamu pilih prodi kamu? Kalau alasan Diana sendiri milih prodi manajemen pengaturan perjalanan tuh karena passion Diana tuh memang di jalan-jalan dan public speaking sama orang-orang. Terus jurusan saya tuh kan jalan-jalan terus, kayak apalagi prospek kerjanya jadi tour guide. Itu tuh bikin aku pengen banget gitu masuk jurusan ini. Apalagi kayak buat aku yang gak bisa diem di rumah, pengen explore Indonesia. Itu tuh bener-bener jadi terpacu aja gitu buat masuk jurusan ini gitu Kak. Suka jalan-jalan ya? Suka banget Kak, gak bisa diem di rumah. Nih, tempat yang paling kamu pengen kunjungin, sebutin 2. Indonesia atau luar negeri Kak? Indonesia. Indonesia pengen banget ke Labuan Bajo, sama aku tuh pengen ke selain Labuan Bajo tuh ada di mana gitu, aku lupa, kayaknya itu NTT, nggak tahu NTB, masih sekitaran situ juga sih Kak, pokoknya di luar Pulau Jawa gitu. Pantai, gunung. Pantai. Oke, pantai. Nggak takut? Kan di Bandung nggak ada pantai nih Kak. Nggak takut hitam tuh? Bukannya jalan-jalan bikin hitam ya? Jangan takut hitam Kak, yang penting kan kita bisa ngenikmatin alamnya gitu sih Kak. Lagian Bandung udah banyak gunung. Udah capek ya, capek mendaki ya. Iya Kak, kali-kali mainnya di pantai kan. Oke, untuk apel merah, kenapa kamu pilih prodi FB, Food and Beverage? Tadinya tuh sebenarnya ya, saya tuh kan minatnya masuk MTB jadi anak kitchen. Tapi kalau dipikir-pikir juga, karena saya suka ngomong gitu sama orang, suka berinteraksi sama orang, jadi saya lebih kayak memilih ke MTH. Soalnya di situ kita diajarin buat servis, ya bisa ketemu sama orang langsung, bisa kita belajar psikologi dari pelanggannya, kita juga bisa kayak lebih dekat gitu sama si customernya. Terus juga suka menciptakan sesuatu tuh ya, contoh menciptakan minuman
mixing dari bartender, terus dari kopi juga kita bisa kayak bikin selera kita sendiri takaran kopinya, terus bikin latte art or something gitu. Oke, ini ya, ini Mimin dengar kamu daftar pilihan pertama kitchen ya? Gimana? Apel merah? Ya, Oke, yang kedua, betul. yang kedua apa nih? Yang kedua saya ngambil MTH. Oke, berarti masuk di pilihan yang kedua ya? Kedua. Oke, mumpung identitasnya dirahasiakan nih, Mimin belak-belakan aja. Kecewa nggak kamu masuk FB? Enggak, Min. Kenapa? Enggak, karena kalau dipikir-pikir emang benar juga saya lebih cocoknya di FB. Soalnya kalau misalkan jadi di kitchen kan kurang ada gimana ya, kemampuan saya buat bisa ngomong ke orang-orangnya itu nggak terlalu di upgrade gitu, Min. Oke, jadi Misalkan kayak saya di FB bisa lebih upgrade gitu, menggali lagi potensi saya. oke, memang akhirnya ke jalan yang benar ya. Iya, betul. Balik lagi ke jalan yang benar, bertaubat langsung. Oke. Jadi dari pengalaman Mimin ya, banyak banget. Mimin juga punya teman yang kitchen itu dari dulu memang banyak yang pendaftar. Setahu Mimin, 2-3 tahun terakhir itu kitchen masih nomor 1 gitu. Peminat tertinggi itu di kitchen. Nah, karena banyak peminatnya, otomatis pasti lebih banyak yang tereliminasi gitu. Karena kursinya 100 banding 1000 gitu. Kursinya cuma 100, yang daftar 1000. Nah, dari 900 orang yang daftar itu rata-rata mereka terpental gitu, atau dipilihkan ke prodi yang lain seperti itu. Jadi buat kalian maba-maba yang daftar, pastikan untuk kalau kalian kuliah, prodi yang kalian pilih itu memang cocok buat kalian gitu. Memang itu passion kalian. Karena sayang sekali kalau kalian kuliah karena bukan passion gitu ya. Jadi kalian akan jalanin kuliah tuh dengan siksaan gitu. Nah, kalau apel merah kebetulan dia juga passionnya juga suka ngomong, jadi bisa nyambung gitu ya. Itu Min, sama emang orangnya suka ngopi, suka minum-minum juga. Oke. Iya. Suka minum nih. Oke, jadi singkat ceritanya apel merah malah dapat yang lebih tepat dari pilihan pertamanya. Oke, lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Mulai dari Diana dulu, ceritain sih secara singkat ya perjalanan Diana waktu ujian seleksi dari awal sampai daftar sampai keterima gitu. Jadi apa sih kayak masalah-masalah yang terjadi, misalnya waktu pertama kali daftar websitenya error gitu. Jadi peserta lain pada tahu gitu. Kalau buat itu sih udah pasti banget, website error, gak bisa terjangkau, jaringan, kendala perangkat itu udah pasti karena kita kan bersifat online ya Kak. Cuman kesulitannya mungkin ketinggalan info, atau mungkin kayak susah buat upload video, berkas, kayak gitu sih Kak. Terus ribet-ribetnya kayak gini tuh kayak buat upload berkas gitu. Berkasnya kan banyak banget, kayak tes kesehatan, lalu ada ijazah, nilai rapot, kayak gitu sih Kak. Terus apalagi angkatan 2020 yang aku ini beda banget sama yang 19. Kayak video harusnya kan wawancara secara tatap muka, lalu sekarang diganti sama video perkenalan yang diupload via Telegram, dan itu tuh lumayan sulitnya karena ada yang susah dari kendala perangkatnya, jaringan, itu sih Kak. Terus kesulitan lainnya kayak info sih yang paling ini Kak,
kadang ada yang ketinggalan info karena di grup terlalu banyak yang bertanya jadi tenggelam gitu sih Kak. Awalnya Buat kendala-kendala kesulitannya. Oke, awalnya usaha Diana untuk dapat informasi itu apa yang Diana lakuin? Itu nge-scroll lagi chatan-chatannya atau enggak tanya ke teman-teman. Itu kan nanti tuh ada grup camaba gitu kan. Nah, gitu tuh bisa saling tanya gitu sama yang lainnya, Kak. Oke, dapat grup Kayak camaba dari misalnya mana, Diana? dari ini, Kak, dari IG and Hifidgram. Oke, jadi so far grupnya itu sangat ngebantu banget ya, Diana dapat informasi gitu. Itu ngebantu banget sih, Kak. Apalagi jadi ketemu teman baru. Apalagi kalau buat SBM itu kan seluruh Indonesia ya, Kak. Jadi nggak cuman terpaku satu PTNP di Indonesia gitu. Dapat gebetan baru nggak? Enggak, Kak. Oke, jadi memang awalnya di sini kita open line ya. Open line itu Mimin udah buatin grup open line. Open line itu memang seluruh orang yang mau cari info itu masuk di sana. Tapi semakin banyak orang, semakin informasi itu semakin sulit dibaca. Apalagi kalau dari officialnya kadang-kadang slow respon kadang-kadang ya. Nah, diperlukannya memang grup yang lebih compact, lebih padat, informasinya lebih jelas gitu. Makanya ini Mimin juga udah buatin grup yang khusus camaba SBMPTN dengan syarat kalau kalian mau join, kalian tunjukin SPBRA-nya kayak gitu. Jadi di sana khusus camaba yang cari-cari info, dan nanti sistem pertanyaannya kita akan live seperti ini dan kita akan tanya jawab. Jadi udah maju dari tahun kemarin. Kalau tahun kemarin cuma grup aja ya. Kalau sekarang kita akan ngewarnain dengan podcast. Jadi mereka bertanya, kita menjawab seperti itu. Open the door gitu ya, Kak. Iya, open the door gitu. Oke, kalau untuk Apel Merah nih, Apel Merah, ceritain perjalanan singkatmu gitu. Waktu kamu ujian seleksi, drama apa yang terjadi gitu. Kayak gimana ya? Kalau saya kan pertamanya agak bingung juga buat daftarnya. Terus waktu udah daftar, masuk grup line tuh awalnya saya nggak tahu ada grup line. Terus karena saya ada satu lagi teman kenalan, terus dia bilang ada grup line bro. Terus ya udah saya masuk tuh ke grup line-nya. Di situ kayak mulai agak aktif ya bun. Terus muncul gitu di grup. Di grup tuh kayak mulai nanya-nanya kita pertanyaan penting tentang SBM, tapi kadang-kadang juga melenceng jadi ngajak push rank atau apa gitu. Terus yang paling keinget tuh waktu pertama kali SBM, karena itu online, kita sudah upload, terus waktu mau tes psikotesnya, kan itu agak banyak yang join, terus kayak websitenya error gitu. Di grup tuh kita kayak balapan gitu, lomba-lomba gitu, kayak nih gas jangan nih, coba masukin jangan nih gitu. Yang masuk tuh kan yang kayak hoki gitu kan jadinya. Yang beruntung yang masuk ke si laman page buat tesnya kan, meskipun nggak bisa dibuka ujung-ujungnya, tapi kita kayak ayo buka jangan tes jangan gitu. Tahu-tahu pas dipencet tiba-tiba 404 not found. Ya udah coba lagi gitu aja terus sampai ujung-ujungnya kita kayak waktunya tinggal 20 menit, kita belum ngerjain apa-apa, kita malah kayak share ID Mobile Legend gitu, kita jadi pusing bareng-bareng aja. Ya, itulah. Musuh bersama 404 not found itu musuh bersama. Ya 404 ja gitu, gagal gitu katanya. Ya gagal noob gitu. Suka ya itulah. Dari stres awalnya, dari kayak udah deg-degan tuh. Aduh ini gimana. Tapi dipikir-pikir lama-lama, ya udahlah, bawa enjoy aja, bawa asik aja, semua juga kan karena banyak yang gini, enggak kita doang gitu. Jadi ya udahlah. Gas gitu. Okay. Waktu SMM untungnya nggak gitu. Oh, waktu SMM saya ini sempet
waktu psikotesnya tuh, waktu saya buka page-nya harusnya kan 90 menit. 60 saya lupa, pokoknya antara segitu. Terus waktu saya tuh cuman 11 menit. Tiba-tiba waktu dibuka terus kayak saya, kok 11 menit? Saya kira dikasih waktunya masih 11 menit. Untung selesai gitu. Ya, sekian. Oke, jadi sama sih. Sama Diana juga kayak gitu, sempat kayak error di waktu, tapi untungnya cuman kepotongnya sedikit sih, nggak sampai sebanyak itu. Oke, jadi secara garis besar yang Mimin tangkap, kalau bisa jadi kemungkinan mahasiswa itu nggak bisa daftar atau dia gagal tes karena koneksinya nggak bagus gitu. Betul, Kak. Mungkin Satu itu kebanyakan dari sama bisa juga kayak, iya namanya juga ini kan server ya, kalau misalkan kita kayak login saat berbanyak-banyakan gitu secara langsung juga kan nggak akan bisa masuk gitu. Jadi kayak harus tunggu gilirannya emang hoki-hokian. Berarti bisa jadi anak yang masuk hari ini apa yang tahun kemarin itu hoki dong? Mungkin kayak gitu, Kak. Nggak tahu juga itu. Ada faktor hokinya juga, Kak. Pasti ada faktor hokinya juga. Kalau nggak hoki kan kayak tiba-tiba mati lampu, kayak kalau tiba-tiba HP-nya kecemplung apa gitu, tiba-tiba jadi nggak bisa ikutan kan, ya itu gimana hoki juga ya. Betul. Berarti memang di sini ada problem masalah teknis seperti internet, seperti perangkat-perangkat yang memadai seperti itu ya. Betul. Jadi kalau bisa selagi misalkan laptop or HP-nya agak kentang, usahakan ya stepnya biar bisa join cepet, minjem HP temen yang boba kalau nggak ke warnet yang gaming gitu. Oke, ini jadi kali ini langsung gas gitu. Oke, ini tips dari mereka pejuang-pejuang yang udah lulus gitu. Tolong perbaiki HP kalian dulu deh. Oke, ini juga. Nah, itu paling penting kayaknya. Kalau menurut Diana sih bukan segitu aja sih. Mungkin tahun ini udah lebih baik lagi karena sebelumnya kan percobaan pertama. Kalau sekarang kan mungkin udah belajar dari kesalahan, mungkin bakal jadi lebih baik lagi. Oke, harapan Mimin juga seperti itu ya, dengan 1 tahun berlalu adanya perbaikan dari sistem server di sana gitu. Iya. Amin. Amin banget. Amin. Tapi seenggaknya menterinya juga kan udah baru. Anjay. Oke. Seenggaknya dari sini para camaba yang sudah daftar, mereka nggak kaget gitu. Maksudnya, kok ini aku baru daftar, baru buka website, kok websitenya nggak bisa dibuka, kok ini tahun lalu lebih parah guys gitu. Iya. Tenang guys, tahun lalu stres guys, tenang. Itu udah kepikiran gap year tuh udah ada guys. Oke. Udah ada image cia gap year, ya udahlah. Ya udahlah. Tapi alhamdulillah. Oke. Tuhan masih baik ternyata. Amin. Oke, pertanyaan selanjutnya mulai dari Diana dulu ya. Oke, tips and trick saat kamu menghadapin ujian. Jadi waktu kamu proses tesnya itu mulai dari persiapan, apa yang kamu persiapin, apa aja yang kamu persiapin, terus pada saat tesnya itu apa yang kamu lakuin. Jadi kan pasti ada masalah-masalah kayak waktunya tiba-tiba nggak bisa nyambung, jadi kepotong atau dan lain sebagainya. Terus setelah tes apa yang kamu lakuin gitu? Kalau yang pertama tadi ya, yang tentang perangkat kalian harus benar-benar ya mendukung lah. Terus jaringannya juga mendukung banget. Kalau bisa kalian beli kuota yang paling gede atau enggak wifi-nya jangan Indigo ya guys, emang kadang suka bermasalah. Oke.
itu join grup Camaba itu harus sih, saling kontak. Terus kalau buat pas lagi tes, kalau misalnya ada kendala error, ada kendala jaringan, tenang. Itu harus banget tenang sih. Bener-bener harus tenang, gak boleh rusuh. Karena kalau rusuh tuh cuman bikin panik doang. Apalagi aku anaknya panikan ya. Itu tuh bener-bener harus tenang. Coba chat Mimin dari STPNHI boleh. Itu bakal direspon kok meskipun lama gitu. Terus tenang, kalian gak sendiri kalau misalnya kalian error, itu tuh pasti banyak sih. Gitu sih Kak. Oke. Mimin STPNHI nggak PHP ya? Gimana? Gimana nih, ada yang korban? Enggak Min, enggak digantung kok, tenang aja guys. Enggak digantung, tenang. Hubungannya pasti guys. Hubungannya pasti. Oke. Harus kalem banget. Terus kayak kalian harus tenang, siapin hati kalian yang kayak tenang, gak apa-apa gitu. Karena psikotes tuh kan ngaruh juga gitu. Betul. Itu tuh bakal ngaruh dari karakter kalian gitu. Sedangkan STPNHI kan mementingkan attitude gitu. Oke. Ngomong-ngomong soal psikotes nih, Mimin denger ada yang nawarin kayak jasa-jasa atau kunci jawaban gitu meskipun via online. Menurut kamu perlu nggak sih kayak gitu tuh? Tidak. Tidak sama sekali, tidak. Bagaimana apel merah? Waduh, jalur goib itu mah ya, maaf ya, tidak suka yang goib-goib. Ntar kayak udah beli mahal-mahal, pas di ini, oh no, nggak sama gitu guys, langsung cia. Kan agak uangnya juga mending dipakai beli ayam geprek atau apa gitu kan, lumayan modif motor kayak atau apa. Ya gimana juga kayak usaha tuh nggak akan mengkhianati hasil bro, gimana juga usaha sendiri aja dulu. Jangan pakai yang begituan, usaha sendiri harus bisa guys. Ya terus udah gitu kalau apalagi psikotes ya, psikotes tuh kan karakter kita, sifat kita gitu, gak bisa dong dijokiin orang lain ibaratnya. Untuk apa? Betul. Jadi, nanti Nah kita terus yang daftar, betul. dia yang keterima sifat dia dong, bukan sifat kita. Anjay. Karena kayak sekarang juga kan kayak gue juga jadi keterima di MTH, ternyata emang bener gue harus jadi MTH bukan di kitchen gitu. Karena psikotesnya itu. Betul. Karena pasti STPNHI juga bener-bener nyeleksi orang-orang yang masuk ke sana gitu sih. Nggak akan asal-asal cuman karena oh dia mau ke kitchen masukin kitchen, dia mau ke MPP masukin MPP. Nggak kayak gitu. Pasti dilihat dulu dari banyak faktor gitu sih. Oke. Itu tipsnya sih yang paling harus digarisbawahi, jangan mengandalkan orang lain, apalagi joki. Mengandalkan cukup diri sendiri dan Tuhan aja. Anjay Tuhan. Anjay. Aduh, berat. Tapi memang benar sih. Oke. Jadi itu tips-tips dari Diana. Kalau dari Apel Merah tipsnya? Kalau dari saya tipsnya, apapun yang dilakuin, bawa santai aja guys. Jangan terlalu santai juga, jangan terlalu serius juga. Karena gue gagal di SBM karena gue juga terlalu serius, kayak terlalu berpatok. Jadi kayak kaku kelihatannya. Tapi kalau gue udah waktu SMM lebih dibawa santai, lebih dibawa enjoy, ya here I am gitu. Di STP, hey guys gitu. Welcome back to my channel. Like that. Alright, okay. Oke, jadi Apel Merah tes 2 kali ceritanya. Iya, tes 2 kali. Yang pertama karena saya ketolak di video. Dan waktu saya pikir-pikir, waktu saya nonton videonya ulang kayak, waduh, gila, gue kaku banget ngomong sama apa gitu. Terus kayak ya udah saya mulai tuh kayak jangan deh, nggak usah tegang-tegang, nggak usah bos, jangan terlalu tegang, jangan dibawa serius banget itu. Kayak hidup kali-kali juga harus santuy bun gitu. Jadi bawa santai dikit, keterima. Sama jangan sampai kalian nerima tuh tawaran-tawaran
Enggak bro, 400.000 pasti keterima. Bapak kau keterima. Belum tentu juga itu sama. Agak emosi ya bun. Ada pengalaman? Apel merah ada pengalaman ditawari? Sepertinya sih begitu ya. Hehehe. Ditawarin mau nggak 400.000 bro, pasti masuk. Bapak kau pasti masuk. Oke. Usaha sendiri bun. Kalau Diana tes 1 kali 2 kali? Kebetulan Diana cuma tes 1 kali di SMM dan keterima kak. Oke. Nih Bersyukur ya. daripada 400.000. Iya, daripada 400.000 buat joki, mending buat bayar tes kesehatan. Tes kesehatan mahal. Nah, tes kesehatan juga pakai duit guys, bukan pakai daun guys. Oh ya nih, Cek narkoba dan gitu-gitunya guys. tips-tips tes kesehatan. Kalau nggak salah yang Mimin dengar dari tahun lalu itu tes kesehatan itu ada yang sampai 1 juta, ada yang sampai berapa gitu ya. Iya, aduh itu mahal banget sih. Apalagi Iya, saya aku kaget sendiri, sampai kayak di grup ada yang ngomong sampai wah, gue tes kesehatan sampai 1.300.000. 1.300.000 gila, mending beli AirPods. Oke, jadi itu dia biasanya. Kenapa kak? jadi kalian dapat berapa tuh kalau tes kesehatannya? Kalau Diana sendiri 625.000 itu di Rumah Sakit Dustira. Apel merah? Kalau Kalau saya dapat 300.000 di Bayangkara Polri. Tapi kalau emang mau lebih murah lagi, kalian bisa ke Dinkes, cuma 180.000 udah komplit semua. Tapi ya gitu, kalian harus berjuang dari pagi banget guys. antri. Ya namanya juga ada ngantrinya. Mau gimana juga ya, mau karena ya betul perjuangan. Iya, kalau di RSHS itu 500-an deh. Banyak kok yang murah, jangan sampai yang 1 juta guys. Sama aja kok. Oke, dulu Ya sama aja, mending AirPods guys. Bayangkan zaman AirPods Mimin, guys. zaman Mimin dulu waktu zaman Mimin kebetulan kan Mimin offline ya. Jadi kalau offline itu di STP sudah menyediakan bekerja sama dengan rumah sakit, itu kurang lebih biayanya cuma 250 guys, gitu. Wow. Justru yang Mimin khawatirkan dengan kita open seperti ini dan lemahnya informasi, orang hanya dituntut harus tes kesehatan, dan kadang kalau kita kurang informasi kita akan dikira 1 juta itu hal yang wajar gitu. Wah, masuk NHI perjuangan biaya 1 juta, padahal dengan 250.000 aja kalian juga udah bisa buat tes lah kayak gitu. Iya sih kak, itu tuh kadang ada yang bilangnya kayak gini, kan kalau yang 1 juta lebih bagus. Padahal sama aja intinya Gak tuh. efek. Padahal sama aja gitu. Udah gitu 1 hari jadi gitu, sama aja. Kan di tesnya gitu-gitu aja, sama. Perbedaan guys, percuma alat canggih juga udah sama guys. Oke, jadi harapan Mimin dengan kalian yang ngedengar informasi seperti ini dan yang udah join grup sudah mulai mengumpulkan tips-tips dari kakak-kakak yang sudah keterima di STP Bandung seperti itu. Oke, kita akan lanjut pertanyaan berikutnya. Habis ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya. Mimin bakal bacain pertanyaan-pertanyaan yang ada di live Instagram seperti itu. Hai. Oke, ini seputar STP NHI Bandung nih. Kebetulan adminnya sih lebih ke Instagram dan official infonya gitu. Menurut kalian info yang di-share dari Instagram dan website resmi itu udah ngebantu nggak sih? Maksudnya udah jelas banget nggak sih? Kalau menurut Diana pribadi sih sebenarnya jelas, tapi belum benar-benar jelas gitu. Terkadang kayak
dari segi file yang harus diupload, bagaimana urutan yang harus diupload itu kurang jelas. Makanya balik lagi grup itu yang penting juga sih biar saling komunikasi gitu sih Kak. Menurut Apel Merah? Oh, kata saya sih udah cukup informatif. Cuman kan kalau misalkan kita ada baiknya lebih disarankan untuk masuk ke grup. Kenapa? Karena kalau di grup seandainya kita nggak ngerti juga, pastilah ada teman-teman kita yang buka tutorial dadakan. Anjay. Jadi YouTuber, Bang? Itu sih. YouTuber Bang. Langsung jadi YouTuber gitu langsung. Oke guys, hari ini gue bakal ngajarin kalian cara buat ngupload file anjay gitu ya bos, mantap. Oke. Jadi kalau pada saat kalian ngalamin informasi yang kurang jelas, langkah-langkah yang kalian lakukan apa? Mulai dari Diana gitu. Kalau Diana sendiri pertama coba buat chat admin STP nih. Kalau misalnya masih belum dijawab, cari tahu lewat teman-teman dari grup sih Kak. Tuh. Oke, nggak pernah tanya Mimin ya? Waktu itu kebetulan Diana tuh belum tahu ada NHFitgram. Tuh Kak. Sayang Jadi, banget. Iya. Tapi alhamdulillahnya waktu pas aku nanya ke teman-teman tuh langsung bilang ini ada grup ada NHFitgram, coba aja tanya kayak gitu sih Kak. Oke. Kalau Apel Merah? Kalau saya biasanya kalau udah di grup rame pertanyaan, terus saya biasanya sama teman-teman semua kayak nge-spam nge-tag Miminnya dulu. Mimin Nge-tag Mimin @nhivgram terus di spam Waduh. banyak. Nah, kalau Miminnya udah muncul, biasanya Miminnya langsung muncul tuh. Kan kalau gitu. Kalau misalkan sampai Miminnya nggak muncul berarti sibuk kan. Kalau sampai benar-benar nggak di itu banget, kita rencanaan aja gitu. Message ke STPNH-nya kalau nggak ke adminnya, kalau nggak ke CP-nya. Tapi biasanya juga kita kayak nanya ke cutting juga bisa. Nah, itu yang udah sih, masuk. Kalau misalkan Tapi udah kadang- kepepet banget, ya coba-coba aja lah guys, gimana lagi? Kalau cutting sih Diana pribadi belum pernah nanya, cuman karena kan kalau misalnya buat upload segala macam kan cutting nggak ngalamin gitu sih Kak. Betul. Itu betul banget tuh. Yang ngalamin kan tahun kalian yang pertama. Iya, makanya nanti kalau adik-adik 2021 nih lumayan kebantu nih Kak. Karena kita kan udah berpengalaman juga nih. Anjay. Suka nih sama yang Asik berpengalaman. Oke, jadi Mimin mau perjelas lagi di sini. Ini sekalian Mimin mau jelasin apa itu NHFitgram dan apa sih hubungannya sama STP NHI Bandung gitu ya. Jadi biar nanti takut ada yang salah persepsi official IG-nya yang mana sih dan lain sebagainya gitu. Oke. Yang pertama Instagram official dari STP NHI Bandung itu ya yang kalian tahu sendiri @stp_nhi_Bandung. Nah di sana adalah pusat-pusat informasi seputar penerimaan dan seputar STP Bandung. Jadi kalau kalian mau tanya-tanya soal info-info yang berkaitan dengan perkuliahan dan lain sebagainya, kalian bisa DM ke Instagram stp_nhi_Bandung seperti itu. Nanti di sana juga akan ngeberiin kalian CP misalnya kalau mau tanya-tanya seperti apa, seperti itu. Terus yang kedua, NHFitgram itu apa sih gitu? Alat komunikasi baik dari alumni atau maba, kita berkumpul di sini gitu, di mana maba-maba ataupun mahasiswa STP Bandung bisa mensalurkan bakat-bakatnya dalam bentuk video. Apalagi sekarang kita masuk ke dunia digitalisasi, di mana personal branding itu sangat dibutuhkan. Jadi misalnya kalau di MTH lagi bikin kopi atau apa, itu boleh banget di videoin dan di tag ke NHFitgram gitu. Jadi untuk maba-maba yang lain atau alumni-alumni juga bisa tahu update yang terbaru di NHFitgram. Selain itu, NHFitgram diciptakan juga untuk menghibur. Kan tahu ya, nih anak
hotelier nih yang habis praktekan stres capek ya, kadang-kadang kesel sama cutting lah apalah gitu. Nah, NHFitgram itu adalah wadah untuk ngehibur kalian. Jadi gue udah capek banget kuliah, terus kita lihat posan NHFitgram ternyata lucu-lucu. Dan yang terakhir juga adalah wadah kalian untuk mengeksplor gitu. NHFitgram dalam SBMPTN ini kita tidak memberikan info dari secara ofisial. Jadi admin sendiri tidak tahu apa yang terjadi, aturan-aturan terbaru dari STPNHI Bandung atau penerimaan mahasiswa baru ini. Admin nggak tahu nih, misalnya kayak websitenya kenapa error, atau tiba-tiba harus masukin KTP, harus masukin foto ukuran berapa, itu admin nggak tahu. Di sini tugas admin adalah ngumpulin kalian semua untuk gathering informasi. Seperti itu. Jadi dengan adanya wadah, Mimin menyediakan wadah, Mimin berharap kalian dapat informasi di sharing satu sama lain. Jadi kita ini saling bantu-membantu. Yang A dapat, fotonya ukuran seperti ini, kalian gabung grup, cerita di grup. Yang B dapat informasi dari cutting, saya tahu info seperti ini, sharing di grup gitu. Jadi grup ini atau NHFitgram ini akan menjadi media kalian untuk saling berkomunikasi. Kurang lebih seperti itu. Oke, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Boleh untuk yang nonton live nih, boleh tanya nih apa yang mau kalian tanya. Di sini ada 54 orang yang nonton. Atau yang ada di Discord juga mau tanya, bisa tulis pertanyaan kalian di podcast chat ini. Nanti Mimin akan jawab satu persatu. Kurang lebih Mimin kasih waktu 15 menit lah, 15 menit. Jadi podcast kita pas 1 jam ya. Jadi jam 9.30 podcast kita selesai gitu. Mungkin boleh pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan gitu. Oke, yang pertama dari Bianca Bila dari live Instagram, materi SBMPTN itu bisa kita dapat dari mana ya? Gitu. Mungkin Diana bisa jawab. Materi ya. Kalau buat materi sih sekarang udah luas banget ya, dari segi buat pertama psikotes dulu deh. Psikotes tuh kamu bisa cari lewat YouTube, di Google, atau kamu kalau misalnya mau mengeluarkan uang, kamu bisa beli buku-buku psikotes. Cuman nggak disaranin deh, karena sekarang sosial media, YouTube itu udah banyak banget informasi yang gratis. Dan kalau misalnya buat Inggris sih, apalagi Inggris ya, sekarang tuh udah mudah banget belajarnya. Gak usah kamu les sana sini, Inggris tuh udah banyak banget tuh informasi-informasinya. Dari kamu nonton film pun udah cukup menurut aku gitu sih. Cuman terlancar di ngomong, karena penilaian paling besar tuh di wawancara atau video perkenalan diri gitu sih. Itu buat materi ya. Juga boleh searching di YouTube tuh, kalau nggak salah Kak Grace Delin, dia tuh jurusan MBW, dia tuh bikin tips-tips buat masuk sana, apa aja yang harus dipelajarin tuh bisa loh. Gitu sih Kak. Oke, terima kasih buat Diana. Untuk apel merah? Kalau dari saya, apa yang harus dipelajari? Karena ini tes kemampuan. Kalau kata guru saya dulu waktu saya di SMA tuh, namanya juga tes kemampuan. Kita jangan nggak usah apa yang dipelajari, nggak usah dibelajarin gitu. Kita sekemampunya kita aja, karena namanya juga tes kemampuan. Kita lihat mampunya kita segimana. Kita mampu atau nggak gitu. Tapi perlu diasah lagi dong. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nih kayaknya Mimin yang bakal jawab ya. Tesnya offline atau online gitu. Untuk offline atau online kita nggak tahu, karena semuanya itu kita masih, ya taulah pemerintah kalau nilai COVID-nya lagi naik ya kita semuanya online gitu. Tapi kalau tiba-tiba nanti
COVID-nya udah turun kita bakal offline. Tapi sejauh ini yang Mimin prediksi itu online. Oleh karena itu prepare secara online dulu. Kalau offline-nya ya prepare, ya dua-duanya bisa di prepare bersamaan lah kayak gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Geraldine Karina. Sorry. Ini untuk Ada Anya Geraldine, guys. bukan, salah baca. Geraldine Karina. Oke, ini kira-kira Apel Merah yang bakal jawab ya. Apa bedanya MTB sama MTH? Oke, kalau misalkan di MTB itu kita lebih ke arah kitchen. Jadi kita belajar cara masak, cara-cara plating, cara-cara ya teknik-teknik memasak, cutting dan lain-lain. Bisa juga kayak resep-resep gitu. Kalau misalkan di MTH kita lebih ke arah service. Menu juga kita harus ngapalin gitu. Menu kayak cara apa itu tuh main course dessert atau apa ya, tetap harus ngapalin. Terus service lebih ke arah servisnya, bukan ke arah yang masak di dalamnya. Lebih ke arah menyajikannya, tapi bisa juga kayak kalau lu suka bikin sesuatu tapi lu nggak suka kayak ketemu orang atau gimana, ya lu lebih cocok di kitchen kalau kata gua. Kalau misalkan lu suka ngobrol-ngobrol, suka ketemu sama orang luar, suka ngomong, ya suka ngobrol aja gitu, cocoknya di MTH. Begitu sih. Oke. Ada servisnya kalau di MTH, terus kayak bikinnya juga dapet, bikin kopi, terus minuman, like that. Bedanya di situ. Kalau misalkan di MTH tuh kayak food and beverage and service-nya. Oke. Terima kasih buat Apel Merah. Jadi kalau dari Mimin, sebenarnya kalian udah bisa nonton di video Tour de Campus. Nanti kalian bisa tahu apa yang dipelajarin itu. Videonya itu ada di link di bio, atau kalian bisa cek YouTube resminya di official STPNHI Bandung. Di situ lengkap videonya, ada 10 prodi yang kalian mau tahu apa sih bedanya manajemen bisnis wisata sama manajemen bisnis perjalanan kalau nggak salah ya. Apa sih bedanya seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya, Min, kalau surat kesehatan yang kalau ditolak SBM masih bisa dipakai di SMM nggak? Nah ini coba Diana yang jawab pertanyaannya. Enggak, udah nggak bisa dipakai karena kesehatan itu kan berjalan terus ya. Jadi selama 1 tahun kamu ditolak itu kan kesehatan kamu mungkin bakal berubah, mungkin jadi lebih sehat karena kamu banyak exercise. Ya nggak ada yang tahu, jadi itu harus dites lagi sih. Karena setahu aku waktu yang SBM ditolak terus dia daftar lagi SMM, itu tuh dia harus daftar ini lagi, tes kesehatan lagi. Gitu sih. Oke, thank you Diana. Sorry Min, Ya, mau ngoreksi. Kalau saya kan saya ikut dua-duanya nih, betul. SBM, SMM. Nah terus waktu di SBM juga kan saya tes kesehatan dulu nih. Nah udah gitu, terus waktu masuk SMM saya sempat tanya dulu ke Mimin NHI-nya langsung. Terus katanya iya nggak apa-apa, iya nggak apa-apa, pakai lagi aja. Jadi saya pakai yang sebelumnya karena itu kan baru berjalan beberapa minggu. Itu kan batas waktunya sebulan kalau nggak salah. Oh, jadi dengan syarat masih dalam jangka waktu sebulan gitu ya? Iya, soalnya di situ saya lupa berapa waktu lamanya. Tapi kan itu tes kesehatan tuh ada si batas waktunya gitu, sampai kapannya. Soalnya kan itu dia mengandung ada tes narkoba. Oke. Karena 4 menurut tahun ntar Mimin dalam make sebulan sense. tiba-tiba nyobain ganja gitu. Tapi Diana make sense juga, kesehatan kan berjalan gitu. Iya. Kalau jangka waktu 1 bulan mungkin masih oke lah. Tapi kalau misalnya sampai 1 tahun mungkin harus di-upgrade sih. Oke. Oh kalau udah 1 tahun sih ya pasti harus bikin lagi kayaknya. Oke. Untuk jelasnya nanti semoga ada update tertulis dari STPNHI Bandung, oke? Kai. Oke. Oke. Oke.
Nah, Oke. ada info buat internasional nggak untuk maba 2021? Untuk internasional nanti kita ada sesi sendiri ya. Kalau sekarang kita masih general. Mimin juga belum ngobrol sama orang-orang yang internasional dan manajemennya. Jadi nanti akan ada sesi sendiri. Oke, lanjut. Lanjut. Ini kita waktu tinggal 5 menit. Kurang lebih kita bakal ada 2 pertanyaan dua pertanyaan lagi ya. Iya. Nih, pertanyaan dari Krisna Bayut. Kalau kemarin pakai rapot, itu rata-rata bahasa Inggris berapa ya? Dari semester berapa aja gitu? Mungkin dari Apel Merah bisa jawab. Pokoknya dari kelas SMA kelas 1 sampai SMA kelas 3 semester 1. Oke. Berarti itu semester 1, 2, 3, 4, 5 sampai semester 1 sampai semester 5. Kalau rata-ratanya berapa? Apel Merah. Kalau saya rata-rata kemarin 88 kalau nggak salah. Kalau Diana sendiri rata-rata lumayan nggak terlalu gede sih, cuma 87 gitu kalau nggak salah. Mungkin kalau kata aku tadi sih, yang paling dilihat tuh gimana cara kamu memperkenalkan diri kamu di video wawancara itu sih. Oke, jadi tipsnya Sama itu. suka apa. Oke, ini sekalian tanya nih. Jadi bikin video yang seperti apa sih? Jadi kalian punya contoh nggak atau tips-tips untuk bikin video wawancara yang bagus gitu? Yang menurut kalian deh. Mungkin dari Diana. Ini pertanyaan terakhir ya. Oke, Kak. Aku nih sampai bikin buku khusus buat apa aja yang harus aku omongin. Itu tuh bener-bener aku catat. Itu tuh kita tuh video maksimal minimal tuh 1 menit dan maksimal 2 menit kita harus ngomong tentang perkenalan diri, minat motivasi, pengetahuan pariwisata daerah asal kita, pemahaman atas program studi yang menjadi pilihan 1, dan cita-cita kita ketika lulus kuliah. Itu ada 5 poin yang harus kita rangkum dalam 2 menit. Itu kan susah banget ya. Apalagi kayak yang diutamain tuh yang pakai Inggris full. Nah, di situ tuh kita tuh harus bikin catatan. Kalau saran aku bikin catatan apa aja yang harus kita omongin, apa aja yang harus kita tunjukin kepada STP-nya. Terus itu aku saranin banget tuh full Inggris sih. Terus cara ngomongnya itu lancar dan pede. Itu sih yang paling poinnya. Karena kalau misalnya kamu gugup, kamu ragu, itu tuh bakal jadi nilai minus gitu sih. Dan seperti biasa, STP well groom, harus well groom. Itu yang paling bikin kita jadi interesting ke orang itu. Ya nggak sih, Kak? Dari well groom itu. Rahasia. Gitu sih, Kak. Oke, untuk Iya bener. Apel Merah. Kalau saya waktu bikin video tuh, yang pertama kan karena saya gugup banget, terus saya tuh tipenya orang yang nggak suka. Jadi saya bikin running text gitu, pakai tab. Terus kayak saya taruh di samping kameranya, terus kayak saya play gitu running textnya. Jadi saya kayak Om Swastiastu gitu baca. Jadi kayak pembaca berita gitu. Jadi kalian gimana ya? Fokusnya tuh nggak kepecah, dan bisa utamain yang pertama itu well groom, terus background juga kalian harus perhatiin, terus kayak enak gak sih dipandang videonya, terus body language kalian jangan lupa, ingat body language juga penting. Kalau kalian kayak matung dirinya, kayak orang juga bakal kayak apaan nih gitu, kayak video apaan nih gitu kan. Kalau misalkan kalian punya background yang bagus, kalian body language-nya bagus, terus pembawaan bahasanya, si pronunciation-nya benar, terus yang nggak buru-buru kayak asal wih gitu kan, dia gimana ya begini ininya juga, orangnya juga kayak ini orang buru-buru banget gitu, kayak apa
apa gitu, maunya kok rusuh gitu. Jadi harus tenang juga guys, itu jangan dikit-dikit aja wih gitu kan, nggak enak juga didengerinnya. Segitu. Iya, apalagi makanya aku nyuruh bikin teks, bisa dihafal, bisa pakai running text, itu terserah kalian. Cuman teks itu penting karena dari situ tuh kalian tuh tahu apa yang harus kalian omongin, apa yang nggak perlu kalian omongin, karena harus sesingkat simple. Jadi kayak singkat, padat, jelas gitu. Jadi nggak bertele-tele lah. Jadi si penontonnya juga tuh kayak tahu gitu maksud dari yang kalian omongin itu apa. Dan tadi body language itu paling penting. Oke. Jadi Mimin rangkum Mimin rangkum tipsnya dari kalian untuk interview. Yang pertama, kalau yang Mimin tangkap itu karena kita pakai media video, berarti penampilan di video itu sangat diperhatikan, betul ya? Apalagi kita ini insan pariwisata, kita ini juga tampil di depan orang yang nunjukin Indonesia itu orangnya seperti gimana gitu. Yaitu rambutnya harus rapi, terus juga mukanya bersih, nggak kayak habis bangun tidur, baju diperhatikan, yang disetrika, senyum yang ramah, berbicara dengan body language yang bagus, gitu ya. Betul, Kak. Oke, jadi untuk tips-tips interview seperti itu mungkin kalian bisa cek di YouTube, kalian bisa cari-cari. Nanti kalau Mimin ada info-info itu juga bisa share di Instagram gitu. Terus yang kedua, kesimpulan dari podcast ini setelah interview itu, dimana kalau kita online kita harus perhatikan perangkat dan koneksi ya, kayak gitu. Ya. Jadi mulai sekarang kalian bisa mulai cari-cari nih, kalau nanti tes kalian harus cari wifi yang bagus, perangkat yang bagus. Jadi untuk satu hari itu nggak ada gangguan teknis seperti itu ya. Betul, Kak. Kalau sampai misalkan nggak ada kuota gitu, berabe ya sebisa mungkin ke Starbucks dulu kayak beli apa kayak gitu. Anjay. Ya numpang wifi gitu. Oke. Ya nggak salah sih. Oke, dan yang terakhir untuk informasi, usahakan gabung grup di mana grup Kamaba itu sangat ngebantu banget di sharing informasi, betul ya? Betul, Kak. Nah, untuk grup-grup itu Betul banget. sudah Mimin sediakan di link di bio, jadi kalian bisa untuk kalian yang belum daftar, kalian bisa join di open line. Di situ ada 1.400 orang kurang lebih. Nah, itu kalian bisa baca-baca. Tapi kalau kalian sudah daftar, kalian bisa kirimin bukti pendaftaran kalian dengan melalui line. Linknya juga udah ada di bio juga. Langsung ke line-nya Mimin. Kirimin STBRA-nya kalian, itu kode-kode kalian yang berhubungan dengan tempat tanggal lahir, itu disensor aja. Mimin nggak perlu tahu supaya nanti nggak disalahgunakan kayak gitu ya. Siapa tahu Mimin lagi jalan, HP-nya Mimin dihack gitu, terus dimanfaatin gitu ya. Itu untuk menghindari hal-hal seperti itu. Mimin nggak butuh info kalian, Mimin cuma perlu tahu kalau kalian itu adalah pendaftar, supaya Mimin bisa menseleksi mana yang orang-orang yang ada oknum-oknum yang mau memanfaatkan. Jadi misalnya kayak kalau kalian tahu yang memberi jasa kemudahan-kemudahan itu, mereka pasti gabung di grup. Dia akan bermodel seperti pendaftar, nanti dia akan DM satu-satu kayak nawarin dan lain sebagainya. Nah, untuk menghindari hal-hal Di PC tiba-tiba. Betul, untuk menghindari hal-hal seperti itu, makanya Mimin perlu mengadakan meminta STBRA-nya kalian kayak gitu. Juga kadang-kadang juga ada tuh cutting-cutting yang nyari-nyari ya gitulah gitu. Jadi untuk menghindari fokus-fokus yang nggak penting, supaya informasinya tetap terfokus, oleh karena itu Mimin harus bikin agak strict kayak gitu. Jadi
kurang lebih seperti itu. Terima kasih juga buat para pendengar yang sudah ngikutin live Mimin. Udah 58 orang di Instagram dan beberapa di Discord. Makasih. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab, itu nanti Mimin bakal ngadain podcast lagi. Kurang lebih kalau nggak 1 minggu sekali ya seminggu 2 kali gitu, tergantung topiknya. Kalian bisa DM Mimin kalau kalian mau podcast pertanyaan yang seperti apa, itu kalian bisa DM Mimin. Nanti Mimin bikin question box untuk podcast, kalian bisa tulis di sana. Min, coba senioritas di STP NHI Bandung itu gimana gitu. Mimin sebenarnya juga penasaran nih, maksudnya penasaran sama angkatan tahun 2020 gitu. Senioritasnya kalian ngerasain gak sih gitu. Tapi itu biarin nanti ya buat podcast selanjutnya, jadi jangan spoiler, itu biarin aja biar seru ya. Mungkin tiba-tiba senioritasnya di WA-in, greetingnya mana mak gitu. Komen. Jadi itu biarin jadi topik berikutnya. Pertama, terima kasih banget buat Diana yang udah mau sharing-sharing, sama Apel Merah yang sudah sharing juga. Sama-sama. Nanti kemungkinan ke depan bisa Diana lagi untuk jadi narasumber dengan topik yang berbeda. Jadi nanti tergantung topiknya seperti apa, Mimin bakal tanyain dulu ke Diana atau ke Apel Merah. Kalian mau nggak topik-topik seperti ini? Kalau kalian mau, kalian bisa jadi narasumber lagi, atau Mimin bakal open buat yang lain yang pingin bicara juga, sharing-sharing sama adik-adik atau anak-anak yang ada di NHI Fitgra gitu. Oke, Kak. Nah, perlu diketahui follower dari NHI Fitgram ini nggak sekedar maba gitu. Di sini kita juga ada alumni, ada dosen. Jadi Dosen. betul, ada dosen juga, ada senior gitu. Jadi perhatikan kata-kata kalian kayak gitu, karena sosial media tahu sendiri, begitu kalian salah ngomong ya, kayak nggak tahu, pokoknya yang salah ngomong di sosial media udah jadi tiba-tiba masuk penjara aja kayak gitu. Jangan blunder intinya. Iya, jadi sebisa mungkin gunakan kata-kata yang baik. Dan nanti sebelum kita live, Mimin juga akan briefing dulu supaya kalian nggak salah ngomong. Makanya kadang-kadang identitas apa perlu di blog atau enggak kayak gitu. Itu demi kebaikan sendiri kalian juga gitu, buat yang lain. Oke? Oke. Mimin rasa sudah selesai waktu kita di sini. Sudah 1 jam lebih kita podcast. Ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Oke? Oke, Kak. Keep stay tuned and 3, 2, 1, close the door. 3, 2, 1, close the door. Okay. Suaranya udah patah. Dah, kasih Min. Oke, Mimin end live dulu ya. Dadah.